Halo guys, ingat hanya gunakan teknologi yang akan membuat Anda lebih santai. Pada video kali ini kita akan ada pertandingan sengit antara Infinix Note 40 versus Infinix Note 30. Ini versi terbaru, ini versi lama. Nah, mana yang lebih bagus? Nah, kita akan membahas terkait beberapa aspek dari desain, kamera, prosesor, baterai, charging, dan fitur lainnya. Oke, untuk tampilannya di sini Infinix Note 30 ini dia bentuknya agak bongsor ya. Nah, ini agak bongsor. Dia punya dimensi 168 x 76 x 8,6 mili. Beratnya ini lumayan cukup berat juga, yaitu di 219 gram. Sedangkan Infinix Note 40 ini dia punya dimensi yang lebih kecil, yaitu di 164 x 74,5 x 7,8 mm dengan berat lebih ringan 190 gram aja. Jelas di Infinix Note 40 ini lebih unggul karena lebih tipis serta bobotnya lebih ringan. Untuk bentuk saya rasa selera ya. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Nah, lebih kecil ya. Lebih kecil di Infinix Note 40 ini. Untuk feel genggamnya, jujur saya akan pilih Infinix Note 40 ini karena dia lebih tipis, lebih ringan, serta lebih compact. Buat saya akan milih HP yang lebih compact. Jadi untuk body itu saya akan pilih Infinix Note 40 ini. Dari desain dan body saya akan pilih Infinix Note 40 ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke layar. Infinix Note 40 ini punya layar AMOLED, sedangkan Infinix Note 40 Infinix Oke, kita akan masuk ke bagian layar. Untuk Infinix Note 30 ini dia punya layar masih IPS, sedangkan Infinix Note 40 ini dia sudah AMOLED. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan kecerahannya, dia lebih cerah di Infinix Note 40 karena dia sudah AMOLED, sedangkan ini masih IPS. Kelebihan lainnya di bagian layar, bezelnya ini lebih tipis di Infinix Note 40, sedangkan di Infinix Note 30 ini bezelnya kelihatan dia masih tebal ya. Di bagian bawah juga kelihatan lebih tipis di Infinix Note 40. Terus juga untuk layar, kalau di Infinix Note 40 ini saya sudah dapat fingerprint in display. Sedangkan kalau Infinix Note 40 ini fingerprintnya di sini, di samping. Kalau buat saya akan pilih yang fingerprintnya di bagian layar karena saya sudah terbiasa. Jadi lebih enak aja kalau langsung gini. Nah, karena saya sudah terbiasa seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian chipset dan performa atau prosesor. Kedua HP ini sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G99. Skor Antutu kedua HP ini juga identik dan berimbang. Untuk Note 30 skor Antutunya 423.114, sedangkan di Infinix Note 40 ini itu adalah 425.129. Untuk tes gaming kedua HP ini nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Semuanya PUBG, Mobile Legends, Genshin Impact lancar tanpa ada persoalan. Jadi untuk chipset dan performanya saya rasa skornya sama ya, 1-1 untuk skor Infinix Note 30 dan Infinix Note 40 ini. Untuk storage dan RAM
kedua HP ini juga sama-sama menggunakan konfigurasi 8 GB RAM dengan storage 26 GB. Nah, ini kelebihan Infinix Note 30. Infinix Note 30 ini dia masih support kalau kita mau nambah micro SD, sedangkan Infinix Note 40 ini dia sudah tidak support kalau kita mau nambah micro SD. Jadi memori Anda mentoknya di 256 ini di memori internal, sedangkan kalau di Infinix Note 30 ini itu kita masih bisa menambahkan memori lagi. Tapi kalau buat saya 256 itu cukup lah. Jadi untuk storage dan RAM saya akan lebih milih di Infinix Note 30 ini karena bisa nambah storage, walaupun ya paling nambahnya berapa giga sih. Oke. Untuk kamera kalau kita lihat di sini settingan kameranya. Nah, ini. Nah, kalau di Infinix Note 40 ini dia lebih ke sedikit ke kuning-kuningan. Kalau yang Infinix Hot 40 Infinix Note 30 ini dia sedikit lebih biru ya. Kalau saya sih lebih suka karakter ini kelihatan lebih detail yang Infinix Note 40 karena resolusinya memang dia lebih besar. Resolusinya ini kalau di sini adalah 108 megapiksel, sedangkan Infinix Note 30 ini masih 64 megapiksel. Kamera depan pun sama. Kamera depan itu lebih tinggi di Infinix Note 40. Dia sudah support di 32 megapiksel, sedangkan di Infinix Note 30 ini dia megapiksel kamera depannya itu 16 megapiksel. Jadi untuk kamera lebih detail dan lebih besar megapikselnya di Infinix Note 40. Jadi untuk kamera saya akan pilih Infinix Note 40 ini. Untuk kualitas video saya rasa sama aja ya, karena belum ada OIS-nya. Emang ada OIS tapi cuma berjalan di resolusi 1080p 30 fps. Ini kelihatan dia mentoknya sama-sama 2K. Mana ini cara? Nah, ini. Ya sinilah. Nah, ini dia mentoknya di 2K. Dia belum bisa 4K. Tapi untuk 1080 60 fps dia sudah bisa kamera depan dan belakang. Jadi untuk video saya rasa sama aja. Tapi untuk kualitas foto saya akan pilih di Infinix Note 40. Untuk baterai dan charging, kedua HP ini sama-sama dibekali baterai 500 mAh. Tapi untuk chargingnya juga sama-sama 45 mAh, 45 watt. Jadi untuk pengisian daya sama, waktunya kalau saya coba itu di 45 menit sampai 1 jaman. Tapi untuk pemakaian dayanya itu lebih irit di Infinix Note 40 ini. Infinix Note 40 ini saya coba itu bisa sampai 21 jaman untuk lihat video playback YouTube. Kalau di Infinix Note 30 ini dia saya coba di 18 jam. Jadi untuk daya tahannya lebih unggul di Infinix Note 40 ini. Walaupun pengisian dayanya sama-sama 45 watt. Oke. Untuk kesimpulan sekarang, saya akan masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dengan budget 1.700.000
sampai 1.900.000. Kalau Anda budgetnya cuma segitu, pilih Infinix Note 30. Prosesornya sama, pengisian baterainya sama, walaupun kameranya lebih bagus di Infinix Note 40. Sedangkan kalau punya budget berlebih di 2,4 sampai 2,7, Anda bisa pilih di Infinix Note 40 ini. Oh ya, saya sampai kelupaan, kalau Infinix Note 30 ini masih ada lubang jacknya ya, sedangkan di Infinix Note 40 ini sudah nggak ada. Jadi kalau Anda sering pakai headset kabel, pakailah Infinix Note 30 ini. Tapi kalau sudah terbiasa pakai wireless kabel untuk headset, pilih Infinix Note 40 ini. Jadi Anda pilih mana, terserah Anda. Ingat, hanya gunakan teknologi yang akan buat Anda lebih santai. Saya Aziz dari Tekno Itu Santai, pamit.